Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta, dan di video kali ini saya akan coba tes security terbaru di Poco X3 NFC karena ada beberapa teman-teman juga di sini yang ingin tahu ya. Oke, langsung aja di sini kita akan coba lihat dulu security yang saat ini saya pakai. Ini masih versi default teman-teman, masih versi bawaan tuh, lihat ya. Ini masih belum bisa di uninstall update. Ini versi bawaannya di versi 7.1.0.220901 ekor 1.2 ya. Oke. Nah, di versi ini atau di versi default bawaan untuk di bagian baterai itu SOT-nya masih belum bisa kebuka untuk di Poco X3 NFC teman-teman. Kita akan coba tes di sini update ke versi security terbaru. Biasanya itu ada efeknya teman-teman. Mudah-mudahan menjadi ada ya untuk SOT-nya. Jadi kita biar tahu tuh pemakaian layar kita dalam sekali charging gitu kan. Oke, langsung aja di sini kita install aplikasinya teman-teman ya. Oke. Di video sebelumnya kita sudah coba tes di Poco X3 Pro dan hasilnya lumayan teman-teman. Bisa dicoba lah untuk aplikasi security kali ini karena ya stabil juga, sudah bahasa Indonesia juga teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita coba install aplikasinya ya teman-teman ya. Oke, ini sudah ada aplikasinya. Nah, ini dia, langsung aja kita install. Mudah-mudahan nggak ada masalah di sini ya teman-teman ya. Oke, langsung aja kita coba lihat. Oke, aplikasinya terinstall, kita back dan langsung aja di sini kita coba lihat aplikasinya teman-teman. Oke, ini dia ya, sudah menggunakan bahasa Indonesia. Di sini kedeteksinya sudah game turbo, peringatan gempa, dan hampir sama dengan Poco X3 Pro, dan juga pastinya sudah menggunakan bahasa Indonesia teman-teman ya untuk di bagian settingnya. Oke, langsung aja di sini kita coba lihat ke pengaturan ya teman-teman ya. Nah, kita coba lihat ke dalam pengaturan, kemudian kita coba lihat di sini di bagian fitur spesial. Nah, untuk di bagian fitur spesial masih seperti ini, jendela mengambang ruang kedua. Jadi seatbarnya itu dia itu masuk di jendela mengambang teman-teman. Nah, bilah sisinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nyari-nyari ini di sini yang pakai X3 NFC, itu untuk bilah sisinya itu ada di layar mengambang ataupun jendela mengambang ya. Nah, di sini nih ada. Seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian baterai. Nah, di bagian baterai teman-teman bisa lihat ini sisa 19% lagi. Jadi kemungkinan untuk gaming test saya akan coba charging dulu, baru nanti kita coba tes gaming teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini aktif 176 jam 53 menit, dan memang HP-nya ini memang nggak saya pakai ya beberapa hari, cuman saya coba untuk tes-tes aja kamera dan lain sebagainya teman-teman. Jadi dia bisa bertahan di 176 jam. Jangan heran ya teman-teman ya, karena ya itu pemakaiannya saya juga tanpa menggunakan SIM card. Oke, kemudian kita coba lihat di sini telepon siaga, layanan telepon, dan ya masih belum ada juga di sini teman-teman ya untuk SOT ataupun layar di sini di Poco X3 NFC. Kemudian kita coba lihat di bagian baterai. Nah, di bagian baterai di sini ada keterangan sedikit dingin katanya ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kayak gimana gitu ya. Saya lebih suka dengan derajat Celcius ya, indikator suhu gitu kan. Kalau ini seperti ini sih, jadi cuman sedikit dingin gitu kan, hangat, panas katanya, kayaknya seperti itu kalau panas ya. Oke, jadi seperti ini untuk di baterai. Sayang sekali ya masih belum ada SOT gitu kan. Nah, kemudian di sini kalau kita coba lihat di bagian sini teman-teman, di bagian atas ya, seperti biasa kita coba lihat untuk di bagian sistemnya nih. Nah, di bagian sistem di sini dia kedeteksi tuh teman-teman ya. Kalau di room Indonesia stabil dia kedeteksi, tapi kalau di room global seperti di Poco X3 Pro itu dia nggak kedetek. Coba di sini teman-teman, ada nggak yang pakai Poco X NFC dengan menggunakan room global? Apakah ada atau tidak untuk penambahan memori ini? Padahal di sini kita coba aktifkan ya teman-teman ya, di bagian keseluruhan spesifikasi di sini kita aktifkan menjadi 11 GB ya untuk RAM-nya, plus RAM virtual 3 GB. Oke, seperti itu teman-teman. Dan langsung aja kita coba lihat di sini masuk ke dalam game turbonya, apakah nanti GPU settingnya hilang atau permanen. Kalau di Poco X NFC harusnya permanen sih. Nah, kan bener dia permanen, tapi di sini untuk settingannya menjadi ke default ya. Kita tinggal di custom aja seperti ini ya, kita jangan tanyakan lagi, kemudian kita mengerti seperti ini teman-teman. Oke,
Jadi tampilannya seperti itu ya. Oke, nanti kita langsung saja coba masuk ke dalam gameplaynya, sekaligus nanti saya coba aktifkan power monitor, dan di sini saya akan coba charging dulu lah. Minimal sudah di 50% biar tidak terlalu minim untuk baterainya teman-teman. Oke ya, nanti kita langsung saja masuk ke dalam gameplaynya. Ya oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di game PUBG Mobile, dan teman-teman bisa lihat di sini dia stabil di 40-an 39 sampai 40-an fps ya, dengan menggunakan security terbaru kali ini. Kalau kita coba lihat di sini teman-teman ya, kita coba untuk di bilah sisinya seperti ini ya. Untuk di bagian sini kita coba percepat aja teman-teman. Kita coba lihat. Kemudian juga untuk voice change di sini berjalan dengan baik sih. Kita tinggal diizinkan aja. Sebentar. Ini ada musuh teman-teman. Wait. Mana tadi tuh? Oke. Kayaknya player ini teman-teman. Oke, giroskopnya juga mantap ya. Sip. Giroskopnya juga bisa, mantap sekali nih teman-teman. Oke. Ya, seperti ini ya. Kalau misalkan kita coba lihat di bagian pengaturan, kita di sini menggunakan grafis dengan settingannya itu smooth ultra ya. Oke, jadi ini cukup nyaman lah. Kalau di Poco SE NFC masih cukup nyaman. Untuk voice change kita coba lihat teman-teman. Cek tes 1 2 3, cek tes 1 2 3. Cek tes 1 2 3, cek tes 1 2 3. Suara saya asli itu ya. Kita coba suara perempuan. Cek tes 1 2, cek tes 1 2. Cek tes 1 2, cek tes 1. Oke, bisa ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, di sini kita coba lihat untuk mikrofonnya seperti apa. Langsung aja kita coba di tim. Kalau kita coba perbesar seperti ini, dia ada pengaturan untuk suara mikrofonnya ya. Nah, ini suara mikrofonnya ada. Kemudian ini suara musik atau suara gamenya. Seperti itu teman-teman. Jadi ini masih ada dua ya. Keren sih. Oke, sip. Kita matiin aja dulu mikrofonnya, dan seperti biasa di sini FPS-nya di 40 stabilnya. Harusnya sih ini Poco SE NFC bisa sampai 60 fps ya. Oke, ini kita sudah percepat juga. Oke, sip ya. Dan juga akurat teman-teman. Jadi seperti ini ya untuk performa gaming di Poco SE NFC menggunakan security terbaru teman-teman. Oke, mantap ya. Sip lah, cukup lah ya. Oke, kita coba di game selanjutnya teman-teman. Ya oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di game Apex Legends ya. Kita coba lihat di sini ya. Ini pas waktu turunnya ada frame nggak? Oh ya. Nah, ngeframe sampai ke 5 fps. Gila. Nah, ini dia teman-teman ya untuk Apex Legends seperti itu ya rata-rata. Tapi kalau di Redmi Note 11 tuh itu kayaknya sih oke sih teman-teman ya. Ya itu stabil, kayaknya sudah distabilkan kalau di Redmi Note 11 untuk game ini ya. Seperti itu, karena ya ketika pas terjun itu nggak ngeframe gitu. Bagus teman-teman ya. Nah, ini ya. Oke, kalau kita coba lihat di sini FPS-nya kita dapat di 30 fps doang. Kita coba dulu lihat dulu settingannya di sini, settingannya apa ya untuk grafisnya. Oke, di sini settingannya hanya di normal. Kita coba maksimal aja ya untuk frame rate-nya. Kita dapat berapa fps teman-teman. Oke. Nah, di sini kita dapat di 50-an fps, dan ini udah nyaman banget di Poco SE NFC ataupun di Snapdragon 732G ya. Oke. Oh, sip lah. Udah enak lah seperti ini teman-teman. Tuh. Untuk gameplaynya ya di 50-an fps ini udah oke lah teman-teman. Dibanding 30 fps tadi kerasa banget nggak nyaman sekali ya. Itu untuk main game. Oke, sip. Subject down. Oke. Di sini kita menggunakan precision shooter ya, jadi nggak kelihatan orangnya nih. Oke, stabil di 50-an fps ya, karena tadi maksimal mentoknya di 50 fps. Kita coba lihat teman-teman di sini, kita coba percepat aja ya, apakah akurat atau tidak. Nah, kalau di game Apex Legends dia kedeteksinya layar ya. Layarnya di sini kita aktifkan memang 120 fps. Jadi kedeteksinya layar di sini, bukan game ya. Seperti itu. Oke, ini untuk di bagian filter warna juga lihat. Beuh. Nah, ini pakai yang ini lebih mantap sekali teman-teman ya. Oke. Depan mata itu musuh coy. Ya elah. Gimana coba? Oke ya.
Sip. Ya oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Mobile Legend dan di sini teman-teman bisa lihat ya, ini stabil sih di 60-an fps ya, 59 sampai 60 fps. Jadi nggak ada masalah di sini teman-teman ya. Oke, sip. Nah, kalau kita coba lihat di sini settingannya, oke, kalau kita coba lihat dulu settingan di sini ya. Nah, settingannya seperti ini ya. Saya gunakan yang ultra dan untuk refresh rate-nya memang belum terdeteksi sampai di 120 fps ya. Mungkin terkendala dari CPU-nya. Kalau dipaksakan mungkin nanti akan terlalu panas. Seperti itu sih kalau saya perkirakan developer kenapa nggak unlock, kecuali di Poco X3 Pro sih. Poco X3 Pro ataupun Snapdragon 800 series itu sudah di unlock 120 fps teman-teman. Seperti itu ya. Kalau kita coba di sini aktifkan ya, ini percepatnya juga sama lah teman-teman. Ini akurat ya. 59 sampai 60 fps sama dengan power monitor dan ini akurat teman-teman. Gitu ya. Oke ya. Jadi akurat teman-teman. Nah, ini kalau menurut saya sih mantap lah security ini untuk di Poco SE NFC, dia main Mobile Legends stabil 59 sampai 60 fps teman-teman ya. Oke, aman ini. Wajib dicobalah yang user ataupun pemain Mobile Legend di Poco SE NFC ini, oke lah, stabil teman-teman. Enak tuh, lancar banget ini. Ya 60 fps lah, seperti itu. Ya oke teman-teman, itu mungkin ya di sini untuk tes security terbaru atau mereview security terbaru di Poco SE NFC. Sayangnya di sini saya masih belum bisa tes game Genshin Impact ya, karena lagi maintain. Kebetulan di sini saya buat videonya pagi-pagi teman-teman ya, dan saya mau ada acara nanti siang. Mungkin nanti untuk tes gaming Genshin Impact di Poco SE NFC saya akan buat video terpisah di channel Wahyu Zekta Gaming Official ya. Sekaligus nanti kita coba tes si Poco SE NFC ini dengan menggunakan mouse dan juga keyboard. Itu bagaimana ya, bisa atau tidak teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya, nanti di channel Wahyu Zekta Gaming Official. Oke, kalau yang lainnya seperti itu untuk di security kali ini bisa dicoba lah, worth it teman-teman ya. Gitu. Untuk karena stabil sih, minimal UI bila sisinya itu bisa keluar lah. Gitu teman-teman. Ataupun ada ekornya 1.2, 1.3 itu oke lah untuk dipakai, untuk dicoba teman-teman. Kalau nggak nyaman bisa downgrade lagi aja ya. Oke, seperti itu aja mungkin di video kali ini. Mudah-mudahan ada informasi yang bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya teman-teman. Oke, sip.